aku tuh itu aku tadi kan di sekolah itu kan aku entah ya jam terakhir gitu kan udah pulang sekolah semuanya. Nah itu terus tinggal kelas aku doang kayaknya kelas aku doang itu ya, kelas 7G. Oke kan aku kan orangnya pendiam di kelasku. Jadi ya aku kayak apa ya gak tahu, diem banget gitu ya. Iya, bantu bantu tadi kan aku bantu bantu soalnya kelompokan guys buat bikin hiasan di kelas. Soalnya ada apa itu namanya, pertunjukan apa itu, entah gitu, kayak pemilihan kelas terbagus. Nanti kalau ada yang terbagus nanti juara gitu. Nah tadi aku bersih bersih sama kelas-kelas aku. Terus aku itu tadi ngeluarin semua meja sama kursi, dibantu sama teman-teman lah ya, cowok cewek itu ya. Udah aku keluarin semua. Nah itu kan aku kan orangnya pendiam tapi gak pendiam banget gitu. Aku di situ ada ketua kelas, gak aku sebut namanya. Ketua kelas, terus ada anggota-anggotanya lagi itu di depan kelas lagi nyapu-nyapu gitu lah ya. Terus aku itu kayak bersandar di apa itu kan, kalian tahu kan tembok pintu yang kotak gini. Aku bersandar di sini guys, bersandar gitu, lihat luar anak-anak sedang, cowok-cowok yang lagi benerin kursi meja. Nah itu kan ada temanku, anggota, dia bukan struktur kelas, anggota. Nah si anggota cowok sama si anggota cewek. Si anggota cowok ini pelaku, anggota ceweknya korban. Yang anggota cowok itu pegang kayu yang lebar gini guys, segini enggaknya, tapi lebih besar dari foto itu. Nah, sepintu ini tapi kurang kecil lah ya. Segini, segitu. Nah itu kan dibeberin jalan, gak beber banget gitu. Terus si cewek ini mau lewat lah, itu kesandung. Terus aku di situ kan ada ada anggota cewek tadi yang kena korban langsung lari di sana, malu gak tahu. Terus ini si anggota lagi nyapu, si ketua kelas, aku di sini bersandar di sini. Bentar guys, tadi dipanggil ayah aku. Lanjut cerita. Tadi sampai itu ya, aku bersandar. Terus itu semuanya ketawa di situ, tapi kayak ditahan gitu, kayak apa ya? Ya pokoknya ketawanya ditahan gitu. Terus aku itu ikut ketawa dikit, kayak gitu udah gitu doang. Terus si ketua kelas ini kayak ketawanya kan ngadep ke aku, kayak apa ya? Itu loh, ketawa kan aslinya ketawa tapi dia malu, terus akhirnya ngadep ke belakang biar gak ketara kalau dia itu sebenarnya ketawa. Terus dia tuh ngeliat aku yang lagi ketawa, dia ngomong, jangan ketawa lo ya, dia bilang gitu lah. Waktu itu kan sebelumnya bersih kelas ini kan aku bikin hiasan sama teman-teman aku. Terus aku itu lagi garis-garisin kertas yang panjang gitu loh, yang panjang sama 3 anggota struktur anggota ini aku. Aku yang garisin, mereka berdua ini yang ada yang garisin, ada yang motong, aku yang garisin lagi. Di situ aku garisin, terus ada kayak adegan kayaknya gak lucu deh, tapi menurut aku ini lucu-lucu aja, soalnya aku orangnya receh dikit. Tapi kalau tempat umum ya emang receh, tapi gak receh-receh karena soalnya aku pemalu lah ya. You know. Di situ aku kayak ketawa, tapi aku tahan, jadinya aku ketawa terus ngadep belakang biar gak ketara kalau aku itu sebenarnya ketawa. Terus teman aku di sini, ini meja teman aku di depannya meja sini, ini si struktur. Terus ini aku di sini, aku ngadep belakang. Terus di sini kan dia lihat kalau aku ketawa, terus dia ngomong,
hei gak apa-apa kamu ketawa aja, di sini kelasnya itu kayak bebas kok, kamu gak apa-apa ketawa, hahaha gitu. Nah di situ aku kayak ya gitulah, aku pemalu gitu. Gimana sih cara lawan rasa pemalu itu, sumpah gua pegel. Nah oke. Nah repot banget ya kan, aku ketawa, katanya jangan ketawa, aku ketawa, aku nggak ketawa, disuruh ketawa. Nah, terus benernya gimana dong, gue harus diem aja gitu? Gue pernah nih diem doang, diem pas pertama MPLS. Kalau waktu itu ada gugusan itu udah gugusnya udah 7 hari. Nah itu apa itu rolling kelas, aku nyariin namaku di kelas. Aku waktu itu cuma ngecekin 2 kelas doang kok, 7D sama 7G. 7D aku lihat gak ada, 7D ada namaku di situ. Aku langsung ke dalam milih tempat duduk. Nah oke, udah. Terus pas udah masuk semua, udah di tempat duduknya masing-masing yang udah dipilih mereka sendiri itu, udah aku diem doang. Nah berhari-hari setelah itu, hari ke berapa ya, hari ke 4 setelah rolling class kayaknya, itu aku diem doang, soalnya aku belum punya temen. Aku itu diem doang gitu. Udah, kalian tahu kan aku sebangku sama si anggota, gak aku sebutin namanya, ini anggota, ini aku diem doang. Aku kayak rasa malu gitu, kayak waduh gimana ya, aku cuma diem doang, takutnya dia gak nyaman kalau aku diem doang gitu. Nah udah, oke, lanjut ke cerita. Aku diem doang, terus di belakangku ada temen. Aku waktu itu gak kenal, tapi sekarang aku kenal kok, tapi aku gak sebut namanya. Oke, dia ngomong, kamu ngomong aja gak apa-apa, biar kamu ada temannya, soalnya takutnya nanti kalau kamu diem doang kamu gak punya teman. Oke, di situ aku kayak iya ya, gak apa-apa kok gitu. Aku malu-malu gitulah. Terus aku itu flashnya mati ya, oke gak apa-apa lah. Oke, di situ aku udah kayak udah lanjutin diem dong sampai istirahat. Oke, udah sampai sebulan itu aku gak diem-diem banget. Aku udah punya teman kok sekarang. Semua lah ya, insya Allah semua kelas aku temenin, kecuali yang cowok. Oke, kecuali cowok. Oke, cewek semua ya temen aku. Cowok cuma temen biasa. Kalau cewek ya udah akrab banget gitu loh. Gak akrab banget sih. Oke. Terus akhirnya ada nih temen aku waktu SD. Dia itu dulunya pendiam di SD waktu kelas 1, 2, 3, 4. Terus pas kelas 5, 6 dia itu udah ekstrovert banget. Terus itu dia itu di kelas 7A, aku 7G, A B C D E F G. Beda dong, beda banget gitu. Dia di ujung sana, aku di sini. Oke, jadi itu aku kan istirahat waktu itu setelah sebulan waktu rolling class. Agustus, sekarang kan Agustus ya. Oke, Agustus, kayaknya awal-awal Agustus deh, atau enggak sebelumnya Agustus, Juli itu, entah lupa. Oke, pokoknya kan aku istirahat. Terus si teman aku waktu SD itu, gak aku sebutin namanya, si teman waktu SD itu, dia nyamperin aku, hey, nyebut nama aku. Terus aku ngomong, aku kayak hey gitu, kayak dia kan hey, aku malu lah ya, Oke, terus dia ngomong, kamu kelas 7 mana? Aku gak ngomong sih. Terus aku ngomong, oh aku 7G. Kalau kamu? Oh aku 7A. Wih, beda banget kamu di ujung sana ya. Iya, udah gitu. Terus aku istirahat bareng lah ya. Oke, setelah berhari-hari kita melakukan itu terus waktu istirahat, akhirnya aku akrab. Dan akhirnya aku alhamdulillah punya satu temen yang setia banget. Setiap
istirahat dia selalu ada. Cuman apa ya, maaf ya kak, bermasuk menyinggung atau apa, aku maaf ya, aku itu kalau terlalu sering diajak kayak gitu istirahat bareng gitu, awalnya kayak risih dikit, maaf ya, risih dikit gitu. Aku pengen istirahat, berhenti dulu kak, istirahat bareng, istirahat lagi berhenti gitu loh. Aku biar ada waktu sendiri, aku gak suka aslinya kayak gitu. Aku pengen waktu sendiri gitu, lebih bebas. Oke. Maaf ya, bukan menyinggung ya, tapi emang aku dasarnya gini guys. Kalian mau tahu aku kayak gini kenapa? Jadi aku waktu SD dulu, waktu kelas 2, aku itu pernah dibully guys. Aku pernah sampai nangis itu gara-gara gak punya tempat duduk. Aku duduk di pojokan sendiri, terus aku diomongin katanya, gak boleh duduk situ, kamu harus cari tempat lain, gimana sih? Terus aku kayak diem aja gitu. Terus jangan diem aja, kamu itu kerja sana loh. Terus aku itu nangis guys, sumpah sakit banget sih. Itu karena teman guys, itu waktu kelas 2 itu dikasih A B, aku itu A. Terus ada teman, terus yang teman lainnya itu B. Yang A itu gak salah dari absen 1 sampai 15 gak salah ya. Oke. Di situ tuh ada karakter antagonis guys, entah siapakah aku sebut namanya waktu SD. Nah, aku itu pernah nangis di situ. Terus awal mulanya aku dibully kayak gini, aku waktu itu pernah pertama kali masuk kelas 2. Awalnya gak terjadi apa-apa, cuma ada circle dia ngajak aku kayak ayo main yuk, main petak umpet. Terus aku oke. Terus aku bersembunyi di belakang lemari kelas 2 itu. Nah terus ibuku datang dari sana kayak nyebut nama aku, ini ibu bawain kamu roti soalnya tadi ketinggalan buat nanti istirahat. Aku di situ kayak masih diam aja mata umpet. Terus si ibu aku ini marah kayak kamu di mana sih kok lama banget. Terus aku akhirnya memutuskan keluar untuk menghampiri ibuku. Nah ini golongannya circle itu marah dong, kayak gak sportif banget. Iya pokoknya ngata-ngatain gitulah ya. Oke, awal cuma gitu doang anjing. Oke. Nah terus itu pas udah masuk nih, semua sekelas itu udah keisi anak murid-murid. Aku duduk sendiri guys, waktu itu gak punya teman sama sekali, sumpah. Maaf guys. Oke. Itu aku, terus si circle itu ada ketuanya nih, ketua circle-nya tuh ngehasut semua sekelas, bisik-bisikin mereka satu persatu kayak gini, jangan kayaknya kamu jangan temenin anak gitu deh, soalnya dia itu gini. Udah aku dijelek-jelekin gitu aja. Ya ampun, separah itu ke aku, sumpah. Kalau ceritain sekarang itu sakit banget guys. Terus aku itu pernah kan, kayak udah pertengahan lah ya, belum udah pertengahan kayaknya September Oktober gitu. Aku kan pulang, aku waktu itu sendiri, gak sendiri, ada 3 orang itu ketua circle sama si circle-nya itu satu, circle lainnya udah pulang, tinggal 2 ini doang. Terus ini aku waktu itu lagi mau pulang, terus pakai sepatu, terus si 2 itu nyamperin aku di depan aku gini, terus nendang sepatuku gini, tapi gak nendang duk kayak cuma duk, ada kayak ditendang ringan gitu. Terus aku dongak ke atas, terus bukan ketua circle-nya,
si anggota circle-nya itu dia ngomong dada dut alias dada gendut. Sumpah nangis gua. Udah di situ gua sakit hati banget. Terus aku pulang, aku gak ceritain soalnya aku malu. Aku takut, aku malu nih kalau cerita nanti orang tahu pikiran nanti kayak ya ampun anak aku lemah banget, masa kayak gitu tuh nggak bisa ngelawan gitu. Jadi aku diam aja gitu, aku pendem sendiri. Dan setelah 6 tahun aku, dan setelah 5 tahun aku menjalani itu, akhirnya di SMP sekarang aku bisa melampiaskan semua itu, menceritakan hal-hal itu ke teman sejatiku ini. Makasih ya udah bikin hatiku lega ya. Akhirnya nggak punya apapun yang aku pendam lagi, akhirnya aku bisa menceritakannya. Aku waktu cerita ke teman aku itu kan nangis guys. Aku ceritain gak parah banget kok, maksudnya bukan gak parah, maksudnya aku ceritain yang kejadian ringan-ringan aja biar dia itu kayak gak terlalu sakit hati. Aku ceritain yang kayak dibully gini udah gitu tuh, yang parah banget gitu enggak. Aku juga dulu pernah kelas 4, aku waktu itu kecepirit di waktu upacara soalnya aku itu malu. Terus aku itu pulang, aku itu malu banget sumpah, punya niat mau gak sekolah soalnya aku itu udah berpikir ya ampun kalau aku sekolah pasti udah diajak ya kecepiritan gitu, udah ketebak lah ya. Oke. Nah beneran nih, besoknya aku sekolah, aku memutuskan gak sekolah soalnya aku apa ya, malu aja gitu, masa gitu tuh gak sekolah. Oke aku sekolah. Nah terus beneran dong, waktu aku masuk itu udah ada si circle ini, mana itu banyak banget orang di dalam kelas. Terus dia itu kayak nyambut aku gitu, kayak udah besar, kayak bentar dia itu kayak sarkas gitu loh, sarkas sarkas itu kayak penyindir secara halus. Oke sarkas, dia itu sarkas gitu, kayak masa udah besar kecepir gak malu apa gitu. Aku itu ya udah aku merasa kalau itu dia itu benar-benar nyindir aku. Jadi aku diam aja, udah diam sampai istirahat. Aku istirahat gak keluar guys, biasanya kan aku jajan aku gak keluar, aku rela kelaparan doang demi aku gak merasa malu. Oke. Aku cuma minum dalam kelas, terus habis itu pelajaran lagi, terus pulang. Nah pulang itu aku juga disarkasin pas udah ke keluar gerbang terus mau pulang. Terus ini si circle ini kan di situ, aku ini pulang ke arah sana, circle-nya di situ, aku di sini. Ini si circle mana di situ banyak orang lagi, banyak kayak orang tua yang jemput anaknya, ada anaknya gitu yang ngomong kayak apa ya, sarkas gitu loh, kayak sudah besar gak punya malu, kecepir di dalam jalanan gitu. Sumpah bro, itu aib loh. Seburuk-buruknya lu jangan pernah bongkar aib gua, itu termasuk rada besar. Oke. Oke. Gua itu sakit hati banget, gua langsung pulang gak ceritaan ke orang tua. Tapi yang ini belum aku ceritain ke temen aku soalnya yang sejati itu, yang di SMP, dia aslinya udah tahu. Cuman yang ini yang di gerbang itu ketika aku ceritain udah. Oke. Sumpah. Apa lagi ya, terus ada tuh
Kalian tahu kan, sumpah aku punya ketua kelas kelas 6. Dia itu dari kelas 2 sampai kelas 6 gak berubah-berubah guys, sumpah. Wataknya gitu doang. Dia itu dendam banget gitu sama aku. Padahal aku orangnya gak ngapa-ngapain. Bukan gak berguna, tapi aku emang gak ngapa-ngapain. Kok bisa sih mereka kayak gitu semua? Aku itu kayak dianggapnya itu pas aku lagi berguna aja, pas aku diam doang gak dianggap, sumpah. Aku pernah waktu itu ngelakuin kesalahan, aku gak sengaja, aku kelas 6 aku nyalain korek api, aku gak sengaja waktu itu. Terus aku punya temen waktu kelas 6, aku sebut namanya. Waktu itu kan aku main korek api, terus koreknya kasih nyala. Terus temen aku itu lihat, terus aku ngomong, jangan ngomong ke siapa-siapa ya, aku tadi gak sengaja. Terus dia ngomong, oke aman. Apa lu nebak apa? Dia omongin dong sama si circle itu. Astagfirullah. Oke. Nah, gara-gara itu si circle itu sarkas lagi ke gua, mau bakar sekolah tak kamu itu? Kalau mau bakar sekolah, apa itu, besok bawa bensin sana sama api. Terus aku itu astagfirullah, aku itu udah sabar banget lah ya. Ini ada apa aku translatein bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa gini, katim bakal sekolah tak sampean lah, katim bakal sekolah menisan wes oh bensin ambil api ngon begitu guys. Itu bullying enggak sih? Itu trauma banget loh aku. Padahal aku dulu anaknya di TK itu ceria banget. Semenjak masuk SD pendiam banget. Sampai SMP mau gimana lagi, namanya trauma. Oke. Aku bahagia banget akhirnya sekarang aku punya temen yang setia banget sama aku. Untuk temanku teksnya udah bikin hatiku tenang. Aku bisa curhat ke kamu, cerita ke kamu tentang masalahku yang aku pendam selama ini. Setelah 5 tahun aku di SD mendem masalah itu, akhirnya aku bisa curhat ke kamu. Hatiku lega, serius hatiku lega banget, kayak udah kosong gitu hatiku, gak berat-berat banget. Makasih ya. Oke guys, bye bye, udah gitu doang. See you.